Shalom, selamat sore Bapak Budyo dan juga teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyampaikan renungan pada sore hari ini. Bapak Budyo dan juga teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan yang akan saya bawakan pada sore hari ini saya beri judul Menjadi Hamba Tuhan yang Berhasil, yang terambil dari 2 Timotius 4 ayat 5. Saya akan mewakili teman-teman untuk membacakannya. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Melayani sebagai hamba Tuhan merupakan karunia dari Allah yang harus kita syukuri dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Seorang hamba Tuhan harus selalu siap untuk menyampaikan firman Tuhan baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan yang senang. Dalam menjalankan tugas pelayanan, seringkali hamba Tuhan mengalami kebimbangan sehingga tugas-tugas pelayanannya tidak dapat dijalankan dengan baik. Nah, melalui 2 Timotius 4 ayat 5 ini terdapat 4 cara yang harus kita lakukan agar menjadi hamba Tuhan yang berhasil. Kita dapat melihat pada ayat ini cara yang pertama adalah kuasailah dirimu, terdapat dalam ayat 5a. Masih ingatkah dengan buah roh? Ada penguasaan diri di sana. Penguasaan diri artinya adalah kemampuan untuk menahan, mengendalikan, dan juga menjaga diri kita. Ungkapan ini dipakai sebagai perintah untuk mengendalikan diri kita baik dalam kata-kata maupun dalam tindakan dan juga dalam perbuatan. Mengendalikan pikiran dari kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yusuf dengan tegas menolak Potifar untuk melakukan kejahatan yang besar dan juga berbuat dosa terhadap Allah. Meskipun dari hari ke hari Yusuf terus digoda oleh Potifar untuk bersetubuh dengan Potifar, tetapi Yusuf dengan tegas menolaknya. Seringkali kita belum bisa sepenuhnya menguasai diri kita, apalagi sebagai anak kos ya pastinya. Kita seringkali diajak teman yang satu ini ngajakin nongkrong dan juga teman yang satu ini ngajakin makan. Padahal kita sudah sekuat tenaga untuk mengendalikan uang saku yang kita punya. Dan cara yang kedua yakni sabarlah menderita, yang terdapat pada ayat 5b. Sabar dalam menderita berarti sabar dalam menghadapi cobaan dan juga musibah. Orang yang sabar tidak akan mudah putus asa dan juga mengeluh. Ia menyadari bahwa musibah yang ia dapat, yang ia terima, bahkan yang ia alami merupakan ujian iman dari Allah sebagai manusia ciptaannya. Ayub dengan sabar menghadapi kehidupannya, menghadapi situasi yang tidak bisa dijelaskan dan juga situasi yang datang dengan tiba-tiba. Kalau hati kita tidak beres, merasa paling benar sendiri dan juga mudah untuk bersungut-sungut, maka ini hanya akan membuat suasana susah menjadi semakin tidak bisa membangun. Kata-kata yang keluar dari mulut kita pun juga tidak akan menolong situasi yang sedang kita hadapi. Dan kita masuk pada cara yang ketiga, yakni melakukan pekerjaan pemberita Injil yang terdapat dalam ayat 5c. Tugas pemberitaan Injil ini merupakan tugas panggilan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan.
Tugas ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan juga dengan kesabaran. Karena tujuan dari tugas pemberitaan Injil adalah agar semua orang dapat mengenal keselamatan yang hanya kita peroleh melalui iman percaya kepada Yesus Kristus saja. Kita dapat melihat Samuel yang sejak dari kecilnya diantarkan oleh ibunya Hana untuk dididik oleh Imam Eli. Dan Imam Eli ini mendidik Samuel dan juga kedua anaknya, tetapi hanya Samuel saja yang taat kepada Tuhan. Dipanggil ketika Samuel masih muda dan terus bertumbuh menjadi dewasa. Dan Tuhan tidak pernah berhenti berfirman kepada Samuel hingga Samuel menjadi hakim atas orang Israel. Sebagai manusia yang dulunya kita berdosa, seperti sekarang ini sudah selayaknya kita untuk mengajak orang lain untuk menyaksikan kehebatan Allah yang sanggup mengubah kehidupan tiap-tiap orang. Kita pantas untuk mengajak orang lain menikmati keselamatan yang sama yang kita peroleh dari Allah. Dan sebelum masuk kepada cara yang terakhir, yakni cara keempat, perlu kita ingat kembali bahwa cara yang pertama tadi adalah menguasai diri kita, dan cara yang kedua yakni sabar dalam menderita, dan cara yang ketiga adalah melakukan pekerjaan pemberita Injil, dan yang terakhir yang keempat adalah menunaikan tugas pelayanan, terdapat dalam ayat 5D. Melayani adalah suatu tindakan yang kita sadari baik ucapan, perkataan, dan juga perbuatan kita yang kita lakukan tanpa beban untuk memberi pertolongan kepada orang lain, dan harus kita lakukan dengan hati yang tulus. Menunaikan tugas pelayanan menuntut kita untuk memberikan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Kita dapat melihat Ruth yang sudah 10 tahun, setelah 10 tahun ia ditinggalkan oleh suaminya, suaminya meninggal, dan kemudian Ruth tidak mau meninggalkan ibu mertuanya. Pada saat kelaparan, Ruth dan juga Naomi memutuskan untuk ke Bethlehem, dan juga Ruth berkeras hati untuk tidak meninggalkan dan membiarkan ibu mertuanya Naomi untuk pergi ke Bethlehem sendirian. Dan Ruth juga rela untuk memungut bulir-bulir jelai untuk bisa dia makan bersama ibu mertuanya. Di masa yang sekarang ini banyak sekali orang yang memalingkan telinga dari kebenaran. Dalam melayani tidak selamanya kita menerima hal-hal yang nyaman atau bahkan hal-hal yang menyenangkan saja, tetapi kadang kita menghadapi hal-hal yang membutuhkan kesabaran dan juga tindakan yang harus kita kendalikan. Kita harus mengendalikan emosi kita. Dan dari 2 Timotius 4 ayat 5 ini kita dapat menyimpulkan bahwa ada 4 cara yang harus kita lakukan agar menjadi hamba Tuhan yang berhasil. Dan cara yang pertama adalah menguasai diri kita, yakni menahan dan mengendalikan diri kita dalam segala keadaan. Dan cara yang kedua yakni sabar dalam menderita, yaitu sabar dalam menghadapi cobaan dan juga musibah. Dan cara yang ketiga adalah melakukan pekerjaan pemberita Injil, yaitu kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, cara yang keempat adalah menunaikan tugas pelayanan. Hal ini yang menuntut kita untuk memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan bagaimana kehidupan teman-teman pada saat ini? Apakah teman-teman ini sudah melakukan
salah satu dari cara ini, atau bahkan kalian sudah melakukan keempat cara ini dalam kehidupan kalian sehari-hari, agar kalian menjadi hamba Tuhan yang berhasil. Dan inilah renungan saya pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.